Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Nafiah dengan NIM I0002500095, Program Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bedah putusan TUN. Putusan TUN tersebut secara garis besar merupakan sengketa tanah dan administrasi kelurahan antara warga setempat sebagai penggugat melawan aparat kelurahan sebagai tergugat. Sebelum memasuki kronologi, kasus ini bermula dari seorang warga bernama Haji Nur Amin yang mengaku sebagai ahli warisah atas sebidang tanah. Tanah tersebut menurut penggugat merupakan tanah warisan keluarga untuk mengurus administrasi pertahanan. Penggugat membutuhkan surat keterangan tidak sengketa dari pihak kelurahan. Surat ini penting karena biasanya digunakan sebagai salah satu syarat administrasi dalam pengurusan hak atas tanah, termasuk sertifikat tanah. Berikut adalah kronologi persidangan. Setelah gugatan masuk ke PT UN Bandung, pada tanggal 30 April 2009, Ketua PT UN menunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara ini. Kemudian pada tanggal 4 Mei 2009, dilakukan pemeriksaan persiapan oleh majelis hakim. Pemeriksaan persiapan ini biasanya bertujuan untuk memeriksa kelengkapan gugatan dan memastikan apakah gugatan sudah memenuhi syarat formal atau belum. Lalu pada tanggal 28 Mei 2009, penggugat melakukan perbaikan gugatan sesuai arahan majelis hakim. Setelah itu, hakim menetapkan hari sidang pertama. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2009, pihak tergugat yaitu Lurah Jatipurni memberikan jawaban atas gugatan penggugat. Selain penggugat dan tergugat, terdapat juga pihak intervensi dalam perkara ini. Intervensi adalah pihak ketiga yang tidak masuk dalam perkara karena merasa memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa. Dalam kasus ini terdapat dua pihak intervensi, yaitu Entin Kartini dan Tri Widiawati. Mereka mengajukan intervensi karena mengaku memiliki hak atas sebagian tanah yang disengketakan. Mereka juga memiliki beberapa bukti seperti sertifikat hak milik atau SHM, AJB, surat ukur, dan bukti pembayaran pajak tanah. Karena memiliki kepentingan hukum yang berkaitan langsung dengan objek sengketa, akhirnya PT UN Bandung menerima permohonan intervensi mereka. Kemudian kita masuk ke beberapa pihak yang sudah disebutkan. Pihak pertama adalah penggugat, yaitu Haji Nur Amin. Kedudukannya sebagai ahli waris yang merasa dirugikan akibat keputusan lurah. Kerugian yang dialami penggugat yaitu tidak dapat mengurus sertifikat tanah dan hak administrasinya menjadi terhambat. Pihak kedua adalah tergugat, yaitu Lurah Jatimurni. Dalam perkara ini, Lurah bertindak sebagai pejabat atas usaha negara yang mengeluarkan keputusan administrasi berupa surat penolakan penerbitan surat keterangan tidak sengketa. Alasan Lurah menolak permohonan tersebut adalah karena tanah masih dalam sengketa, terdapat penguasa oleh pihak lain, dan ada dokumen lain seperti AJB dan sertifikat yang dimiliki pihak ketiga. Kemudian pihak ketiga, yaitu para tergugat intervensi, Entin Kartini dan Tri Widiawati. Mereka berkepentingan mempertahankan hak atas tanah yang mereka kuasai karena apabila gugatan penggugat dikabulkan, hak mereka juga bisa terdampak. Berikut adalah objek dalam perkara ini adalah Surat Lurah Jatimurni nomor 590/182 Pem/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang penolakan penerbitan surat keterangan tidak sengketa. Jadi yang diuji dalam PT UN bukan siapa pemilik tanah paling sah, melainkan apakah putusan administrasi yang dikeluarkan adalah lurah tersebut sah menurut hukum administrasi negara atau tidak. Berikut adalah tahap pembuktian. Dalam hukum acara PT UN, masing-masing pihak memiliki beban pembuktian. Penggugat harus membuktikan bahwa tanah tersebut benar-benar tidak dalam sengketa dan dirinya berhak memperoleh surat keterangan tersebut. Untuk itu, penggugat mengajukan beberapa alat bukti, antara lain putusan Pengadilan Negeri Bekasi tahun 1984, putusan Pengadilan Tinggi Bandung tahun 1985, berita acara eksekusi tahun 1986, dokumen SPOP,
atau PBB, surat pernyataan tanah tidak sengketa. Sedangkan pihak tergugat harus membuktikan bahwa tindakan penolakan yang dilakukan lurah memang memiliki dasar administratif yang jelas, bukan yang diajukan antara lain. 1. Data penguasa warga. 2. Adanya bangunan permanen di atas tanah. 3. Girik dan AJB. 4. Sertifikat milik pihak ketiga. Kemudian pihak intervensi juga mengajukan alat bukti berupa 1. SHM nomor 621, 2. SHM nomor 756 Jati Murni, 3. AJB, 4. Surat ukur, 5. Bukti penguasa fisik tanah. Setelah memeriksa seluruh alat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak, hakim kemudian memberikan penilaian terhadap pembuktian tersebut. Hakim yang menyatakan bahwa memang terdapat hubungan hukum antara penggugat dengan tanah warisan. Artinya, penggugat memang memiliki dasar untuk mengklaim adanya hak atas tanah. Akan tetapi, penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa tanah tersebut benar-benar bebas sengketa. Hakim juga melihat adanya fakta bahwa tanah tersebut telah dikuasai pihak lain, terdapat bangunan permanen, serta ada AJB dan sertifikat atas nama pihak ketiga. Selain itu, terdapat klaim dari beberapa pihak terhadap tanah tersebut, sehingga status tanah belum jelas sepenuhnya. Karena itu, hakim menilai bahwa lurah memiliki alasan administratif yang sah untuk menolak menerbitkan surat keterangan tidak sengketa. Berikut memasuki penafsiran hukum oleh hakim. Dalam putusan ini, hakim menggunakan beberapa metode penafsiran hukum. Yang pertama adalah penafsiran sistematis. Hakim menghubungkan kewenangan lurah dengan aturan administrasi pertanahan secara keseluruhan. Jadi, hakim tidak hanya melihat satu aturan saja, tetapi melihat hubungan antara aturan dalam sistem hukum administrasi negara. Kedua adalah penafsiran historis. Hakim menelusuri sejarah sengketa tanah tersebut yang ternyata sudah berlangsung sejak tahun 1984. Penelusuran sejarah ini penting untuk memahami asal-usul hak para pihak dan perkembangan sengketa dari waktu ke waktu. Ketiga adalah penafsiran sosiologis. Hakim mempertimbangkan kondisi nyata di masyarakat, misalnya adanya bangunan permanen dan penguasa fisik tanah oleh warga lain. Artinya, hakim tidak hanya melihat dokumen hukum, tetapi juga melihat kenyataan sosial di lapangan. Yang terakhir adalah penafsiran ekstensif. Dalam hal ini, hakim menafsirkan istilah tanah tidak sengketa secara luas walaupun penggugat memiliki dasar waris, tetapi karena masih terdapat klaim dan bukti hak dari pihak lain, maka tanah tersebut tetap dianggap dalam keadaan sengketa. Kesimpulannya, hakim dalam perkara ini menilai bahwa keputusan Lurah Jati Murni menolak menerbitkan surat keterangan tidak sengketa masih dapat dibenarkan secara hukum administrasi negara karena memang terdapat sengketa nyata atas tanah tersebut. Oleh sebab itu, fokus utama hakim bukan menentukan kepemilikan tanah, tetapi menguji sah atau tidaknya keputusan administrasi yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau sesuatu yang kurang dimengerti, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.